Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya seluruh pengurus DPP Bamus Betawi dan Ketua Majelis Adat Dewan Adat Bamus Betawi, serta terima kasih rekan-rekan wartawan yang hadir di kesempatan hari ini, siang hari ini pada sholat Jumat tanggal 26 Juli 2024 dalam rangka agenda acara untuk press release untuk mengumumkan terbitnya AHU atau SK Kemkumham Dewan Adat Bamus Betawi dan persiapan pelaksanaan raker pertama Bamus Betawi periode 2023-2028. Untuk press release saya akan bacakan. Dewan Pengurus Pusat Badan Musyawarah Masyarakat Betawi, Sekretariat Rukan Permata Jatinegara, Jalan Bekasi Timur 9 nomor 17 garis miring 6 Jatinegara Jakarta Timur 13350. Sahnya Bamus Betawi pimpinan Eki Pitung sebagai organisasi pembawa mandat leluhur dan masyarakat Betawi. Kepada yang terhormat rekan-rekan pers, jurnalis dan wartawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, pada hari ini Jumat 26 Juli 2024, Bamus Betawi penting dan perlu untuk menyampaikan beberapa hal dan faktual yang terjadi pada saat ini, khususnya terkait dinamika eksistensi Bamus Betawi sebagai organisasi sentral kemasyarakatan Betawi. Bamus Betawi merupakan organisasi penting dalam sosial kebudayaan Betawi di Jakarta. Organisasi yang menjadi pintu penjaga kebudayaan Betawi ini perlu kepemimpinan solid di bawah kepemimpinan Eki Pitung sebagai Ketua Umum dan Brigjen Purnawirawan Dr. Abdul Syukur SKM sebagai Ketua Dewan Adat. Dengan demikian, masyarakat Betawi memiliki warisan budaya yang luhur dan eksis dalam perkembangan zaman. Di dalam perjalanannya, Bamus Betawi sudah ada 43 tahun yang lalu dan sudah hadir berkontribusi untuk Indonesia. Pada perkembangannya, legitimasi Bamus Betawi di bawah kepemimpinan Bang Eki Pitung telah terbukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan mandat konstitusi yang dibuktikan dengan telah adanya pengesahan SK Kemenkumham nomor AHU strip 000000000-AH-01-08 tahun 2024 dan hak kekayaan intelektual atau HAKI IDM 00539080 dengan nama merek Badan Musyawarah Masyarakat Betawi atau Bamus Betawi. Dengan demikian telah sah secara hukum sebagai organisasi yang diakui oleh negara. Langkah ini penting untuk memperkuat pengakuan Bamus Betawi kepada publik dan khalayak umum, sekaligus menjawab segala dinamika dan pertanyaan yang berkembang sampai dengan saat ini, serta adanya upaya-upaya pihak lain yang tidak bertanggung jawab secara melawan hukum. Bersama ini perlu kemudian ditegaskan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab untuk tidak lagi mengatasnamakan Bamus Betawi. Selain Bamus Betawi di bawah pimpinan Eki Pitung, terhadap hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang berwenang,
dan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan dan penegakan hukum sebagai bentuk hadirnya negara memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan serta menjaga stabilitas dan kondusivitas. Selanjutnya, secara nyata Bamus Betawi di bawah kepemimpinan Eki Pitung Bang Kalingan telah dan akan terus meneguhkan eksistensi dan kontribusi tidak terbatas pada optimalisasi aktivitas organisasi, pengembangan struktur organisasi melalui pembentukan badan-badan otonom baru, lembaga bantuan hukum, pemuda kaum Betawi, majelis taklim, dan lain-lain dalam rangka menjaga dan mengembangkan warisan budaya Betawi, partisipasi aktif Betawi, masyarakat Betawi, dan lini ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Selanjutnya, sebagai penguatan dan perwujudan hal-hal tersebut di atas, Bamus Betawi akan mengadakan rapat kerja pada tanggal 2 sampai dengan 3 Agustus 2024 dalam rangka merumuskan program kerja organisasi kerja organisasi ke depan dan yang efektif, efisien, dan progresif. Bamus Betawi saat ini mengedepankan prinsip-prinsip utama, yakni inklusif dan profesional, melalui agenda-agenda yang strategis, di antaranya dengan peningkatan dan pelibatan sumber daya manusia yang berkompeten untuk membersamai kemajuan organisasi dan menjawab tantangan serta peluang bagi masyarakat Betawi. Dinamika-dinamika sebelum wajib dimaknai telah diselesai dan tuntas. Bamus Betawi di bawah kepemimpinan Eki Pitung mengajak seluruh stakeholder untuk fokus ke depan dengan menguatkan konsolidasi dan melaju bersama. Terlebih lagi akan dihadapkan pada konsistensi politik pemilihan kepala daerah yang memiliki andil besar dalam penyusunan dan implementasi kebijakan publik termasuk masyarakat Betawi. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Bamus Betawi Haji Muhammad Rifki atau Eki Pitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek. Tes. Bang Kalingan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bacakan tes. Saya bacakan lampiran keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU 000699.AH 0108 tahun 2024 tentang persetujuan perubahan perkumpulan. Nama ini adalah Dewan Adat Badan Musyawarah Masyarakat Betawi atau disingkat Bamus Betawi. Susunan pengurus dan pengawas: nama Muhammad Rifki dengan nomor KTP sekian, organisasi perkumpulan sebagai ketua umum, dan Dr. Brigjen Purnawirawan Haji Abdul Syukur SKM sebagai Ketua Majelis Adat, Bapak Yudi Mulyono SE sebagai Sekretaris Jenderal, Haji Bukhari sebagai
Bendahara Umum, dan Dr. Andes Haji Rusdi Saleh sebagai pendiri atau pengawas sebagai Ketua Dewan Penasihat. Ditetapkan di Jakarta tanggal 03/2024 atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Dirjen Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Musdar SH LLM ditandatangani, dicetak pada tanggal 22 Juli 2024. Terima kasih pembacaan ini. Sebelumnya saya kenalkan, saya sebagai Ketua Umum Badan Musyawarah Masyarakat Betawi sekarang resmi menjadi Dewan Adat Bamus Betawi. Alasan mengapa menjadi Dewan Adat adalah dengan perkembangan seiring zaman sejak berdirinya tahun 1982, maka kami sebagai generasi penerus, para pendiri yang kami tidak hilangkan jasa dan perjuangan orang tua kita dalam menjaga Bamus Betawi dan juga marwah kaum Betawi di Jakarta. Di sini ada Ketua Majelis Adat Babe Brigjen Abdul Syukur, dan para pendiri adalah Babe Effendi Yusuf almarhum, dan alhamdulillah organisasinya adalah IWARDA, Ikatan Warga Jakarta, dan dihadiri hari ini terlegitimasi kami, istri beliau dan juga putrinya berada di dalam Bamus Betawi di kami. Ini Ibu Dian, terima kasih. Dan di sebelah kanan saya ada Yudi sebagai Sekjen, Sekretaris Jenderal, dan Dr. Aziz Kafia sebagai Wakil Ketua Umum, dan Isbandi, Sekretaris Jenderal dari Laskar Adat Betawi. Dan di sebelah kiri Babe Abdul Syukur, Muhammad Bukhari sebagai Bendahara Umum, dan Erwin Al-Jakartati adalah Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi, dan Ibu Desi Ketua Lembaga Otonom Mpok None Jakarta, Mpok None Bamus Betawi. Alhamdulillah, dan teman-teman semua hadir di sini. Kami sedikit jelaskan, hari ini menjadi tonggak sejarah, menjadi titik balik kebangkitan Bamus Betawi dan juga Betawi ke depan. Insya Allah kembali lagi sebentar aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewi, duduk Dewi, duduk ya, apa ya? Kita lanjutkan lagi. Pada prinsipnya kami yang berada di sini semua, tujuan kami adalah bagaimana ingin menjaga dan terus menjaga eksistensi keberadaan Bamus Betawi, ataupun untuk terus mengembangkan pelestarian budaya dan juga sumber daya manusia kebetawian itu sendiri. Dan kami juga mengajak pada stakeholder ataupun ormas-ormas pendukung Bamus Betawi ataupun organ-organ di tingkat kecamatan maupun di tingkat daerah, apabila ingin bergabung, kami dengan asas merangkul dan terus juga merangkul. Tidak ada ingin kami merasa bersaing ataupun ingin membesarkan diri, tapi kita semua atas asas kekeluargaan dan bersama-sama saling menguatkan dan saling membesarkan untuk bertanggung jawab bahwa Bamus Betawi ini menjadi milik kita semua. Dan insya Allah hari ini hari Jumat, mudah-mudahan
langkah gerak kami ke depan menjadi sebuah ladang ibadah, menjadi sebuah niat baik kita semua. Dan mohon doanya para kaum Betawi, tokoh, ulama, maupun khususnya Pemprov DKI Jakarta yang dalam hal ini sebagai mitra sinergi, mitra strategis kami. Mohon kami juga sekarang bisa terus berjalan seiring sekata, bahwa tidak pernah Bamus Betawi mengkhianati pemerintah. Bamus Betawi terus seiring berjalan dalam rangka menjaga NKRI dan juga DKI Jakarta atau DKJ Jakarta. Terima kasih banyak. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pada siang ini, hari yang mulia, hari Jumat, telah dibacakan tadi keputusan atau ketentuan dari mengenai organisasi untuk masyarakat Betawi, yaitu Bamus Betawi. Dengan demikian, maka siapa saja yang ingin bekerja sama untuk kemajuan masyarakat Betawi dan daerah Betawi lengkap semuanya, marilah kita bersama-sama dengan Bamus Betawi yang telah disahkan dan ditunjuk sebagai satu-satunya organisasi yang telah diresmikan oleh secara hukum oleh Pemda. Jadi siapa saja yang mau melaksanakan kegiatan atas nama Betawi, hendaklah bersama-sama dengan Bamus Betawi. Kalau dia berbuat yang tanpa sepengetahuan Bamus Betawi, itu adalah tanggung jawab sendiri-sendiri, karena di luar dari ketentuan hukum yang telah ditentukan oleh Pemda. Jadi alhamdulillah kita dengan ini bisa lebih bersatu lagi bersama-sama memajukan Betawi, rakyat Betawi, daerah Betawi, dan semua penduduk yang ada di Jakarta ini, baik yang mengatasnamakan pengaku Betawi atau diaku Betawi ataupun berperilaku Betawi. Itu semua dengan disahkan ini, dikuatkan ini, lebih bersatu lagi, lebih bisa mencapai apa yang kita inginkan bersama sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Jadi ini adalah bagian dari keseluruhan rakyat Indonesia yang ingin memajukan negara dan bangsa Indonesia. Demikian apa yang dijelaskan atau disampaikan sekarang ini, mudah-mudahan direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semuanya mendukung poinnya dan berkenan. Yang ini tuh Nah, ini di sini. Tunjukin Pak RW, pertama, baik yang kami hormati Ketua Bamus Betawi, Sekjen, Penduduk, jajaran yang lain, serta kita, Ketua Majelis Adat Betawi,
rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini, rangkai acara pengumuman Bamus Betawi tentang landasan ideal konstitusional organisasi, sekaligus juga kami mengumumkan akan menyelenggarakan rapat kerja pertama Bamus Betawi dan insya Allah akan digelar tanggal 2 Agustus 2024 di Gedung Vokasi Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Adapun acara raker itu merupakan rangkaian kerja organisasi sebagaimana arahan ketum untuk menyusun tahapan-tahapan program kerja dari Dewan Adat Bamus Betawi selama setahun ke depan. Jadi rencana memang setiap tahun kita akan mengawali dengan perencanaan rapat kerja. Pesertanya adalah otomatis organisasi-organisasi pendukung Bamus Betawi sejumlah 60 organisasi masyarakat Jabodetabek yang terhimpun di Bamus Betawi, dan tentunya skalanya juga merupakan suasana yang menarik karena ini pergerakan konsolidasi keorganisasian yang pertama semenjak diterapkannya Undang-Undang DKJ Daerah Khusus Jakarta. Jadi muatan raker kami memang lebih tidak semata-mata persoalan program kerja keorganisasian, tapi juga menyangkut pembahasan tentang pengembangan atau perkembangan bangsa Indonesia ke depan juga, terutama bagaimana peran serta masyarakat Betawi dalam menyambut status undang-undang baru tidak lagi tapi sebagai daerah khusus Jakarta. Yang kedua, dirangkai pula raker ini dengan tradisi keorganisasian kami Bamus Betawi, yaitu mengangkat atau menabalkan saudara-saudara kami dari berbagai etnis Nusantara menjadi anggota kehormatan dari masyarakat adat Bamus Betawi di sini. Dengan gelar ya, penyerahan gelar abang dan empok. Ya, jadi ketokohan di Betawi itu karena kita tidak mengenal sistem kerajaan, ya kita berikan gelar abang dan empok kepada saudara-saudara kami, tokoh-tokoh bangsa yang memang berasal dari latar belakang etnis yang berbeda. Tentunya yang mempunyai kepedulian terhadap Betawi itu sendiri, adat istiadat pengembangan seni budaya Betawi. Yang ketiga, raker kami ini pula merupakan satu agenda strategis karena menyangkut masa tahun politik setelah pilpres, yaitu pilkada. Nanti ada penjabaran lebih lanjut, tapi yang jelas dalam raker itu kita mencari legitimasinya, mencari dasar konstitusi organisasinya bahwa masyarakat Betawi mempunyai hak dan kewajiban secara moral untuk mencalonkan tokoh Betawi yang mumpuni sebagai pemimpin daerah khusus Jakarta ke depan. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf jika dalam pelaksanaan nanti kami masih banyak kekurangan, tetapi yang jelas kami terus mengundang teman-teman media ya supaya bisa terus-menerus berkolaborasi dengan kami mensiarkan kegiatan-kegiatan Bamus Betawi ke depan. Kami mengundang secara lisan dulu, nanti terus bisa menyusul karena memang tanggal 2 Agustus ini jatuhnya hari Sabtu ya di Gedung Vokasi Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ormas-ormas yang hadir gimana? Gimana persyaratannya ormas? Oh iya, persyaratan keormasan yang hadir nanti tentunya yang memang terdaftar sebagai organisasi pendukung peserta Kongres Bamus Betawi. Kita tidak banyak mengundang ormas, dalam artian satu ormas hanya diwakili berdasarkan standar persyaratan berupa surat mandat itu sebanyak 2 orang. Pimpinan dan ya unsur pimpinan lah ya, unsur pimpinan yang jelas mereka harus ada mandat tertulis karena memang Bamus ini tidak berdiri sendiri tapi terdiri dari banyak ormas milik semua ormas Betawi, milik semua masyarakat Betawi, tapi yang mengikuti nanti adalah perwakilannya. Jadi kami mencapai harapan, mencapai kualitas, tidak hanya kuantitas. Setelah itu tuh ada pertanyaan wartawan? setelah daftar. Ini
apakah pencabangan atau kerjasama yang sudah dibangun ini Pak? Baik Raja, Sultan atau pemangku adat ini Pak, karena ini kan organisasi budaya adat di titik barometer Nusantara Indonesia. Itu aja Pak. Ya kebetulan juga sih ditanya sedikit. Jadi Bamus Betawi memang ke depan akan ada rencana pelaksanaan, dan Bamus Betawi sebagai tuan rumah insya Allah setelah Bapak Prabowo dilantik Presiden Republik Indonesia kurang lebih mungkin bulan Desember, insya Allah sudah akan dijadwalkan awal-awal Desember nanti. Jadi agendanya ini adalah semacam para raja dan sultan Nusantara berkumpul, diundang dari Bamus Betawi. Ini akan menggelar Festival Budaya Nusantara dan Festival Pendekar Budaya Nusantara. Jadi festival pendekar ini yang akan kita prioritaskan juga dalam konten acara itu, karena selama ini Betawi banyak silat Betawi, dan di luar juga banyak para pesilat-pesilat dari berbagai daerah tradisi. Ini akan kita festivalkan, jadi agar meriah lah begitu. Dan juga kita akan ada pameran bazar, jadi kita namakan Festival Indonesia Raya nanti. Dan itu Bamus Betawi sebagai pelaksananya. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Presiden terpilih akan bisa hadir, dan para Menteri Kabinet Insya Allah kita undang semua. Jadi Bamus Betawi, mimpi kita adalah bersinergi dengan tingkat nasional, bahkan juga selain di Provinsi DKI, DKJ, dan juga akan selalu bersama-sama dengan pemerintah pusat. Itu saja. Terima kasih. Kan udah legalitasnya udah tidak perlu diragukan lagi nih. Nah, sementara selama ini kita tahu ada Bamus yang lain juga nih. Nah, apa akan ada langkah hukum atau langkah apa Bang ke depan Bang untuk menasbikan bahwa Bamus hanya satu, Bamus yang kita hitung. Saya jelaskan sekali lagi, tadi mungkin lupa saya jelaskan bahwasannya Kumham ini, saya bilang sekali lagi, dengan merubah mungkin di Kumham ini kan ada Dewan Adat itu adalah sesuai dengan kebutuhan Undang-Undang DKJ yang ada, dan benang merahnya jelas bahwasannya Bamus Betawi kita ini adalah yang didirikan tahun 1982, yang mana para pendiri yang sudah masuk di dalam akte perubahan, ya. Ini kata lagi tadi Pak Ketum bilang adalah perubahan, jadi bukan pendirian. Jadi ada akte-akte yang sebelumnya adalah dari tahun 2018, 2015, 2008, ya. Jadi ini adalah kesinambungan daripada legalitas Bamus Betawi. Saya anggap tidak ada Bamus yang lain. Jadi kalau kita melihat daripada apa yang sudah berkelanjutan dari pendiri seluruh yang ada masuk di dalam akte pendirian SK Kumham kita adalah itu sah, dalam arti tidak ada Bamus yang lain. Kalau ada langkah-langkah misal ada yang menyalahgunakan, itu mungkin kita akan membuat suatu tindakan-tindakan yang diawali dengan secara persuasif, ya, tidak langsung untuk membuat sesuatu hal-hal yang sifatnya, karena pada prinsipnya masyarakat Betawi adalah konteks kita adalah bersilaturahim. Jadi kita cukup merangkul, dan apa yang harus kita selesaikan untuk dalam rangka tadi perlunya ada raker di awal yang untuk DKJ ini adalah agenda utama prioritasnya adalah konsolidasi. Itu aja sih. Oke Bang, terima kasih. Kalau nama Bamus Betawi
dan logo Bamus Betawi ini haknya secara legal standing ataupun secara hukum positif ya, ini sudah milik kita. Artinya rangkaian yang kita ajukan kepada pihak hukum semuanya berdasarkan konstitusi, berdasarkan sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga, lalu ada akte-akte sebelumnya. Jadi semua ini sangat sesuai dengan dari berdirinya 1982 hingga sampai yang sekarang. Kalau misalnya ada nama-nama yang berkembang, kita akui kalau yang Bamus suku Betawi 82 itu adalah milik Haji Oding. Ya, kita tegaskan berbeda sudah, karena namanya sudah beda, logonya pun sudah beda. Itu artinya kita tidak boleh juga melarang perkumpulan atau perhimpunan orang. Itu hak asasi masing-masing dan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Tapi kalau ada masih pihak-pihak yang mengaku bernama Bamus Betawi, menurut kami sebelum kami melakukan langkah-langkah hukum, maka lebih baik tabayun, silaturahmi ke kita tetap merangkul, dan negara ini adalah negara hukum. Jadi itu aja yang kita sampaikan. Kita tidak ingin terganggu lagi perjalanan Dewan Adat Bamus Betawi ini ke depan. Walaupun mereka tidak ada kata Dewan Adat, tapi logo dan nama Bamus Betawinya tidak boleh diambil. Ya. Oke, cukup ya Pak. Teman wartawan, Ketua Umum, terima kasih Ketua Majelis Adat dan BPH dan teman-teman yang hadir. Sekali lagi, apa yang disampaikan Ketua Umum ini menegaskan bahwa inilah Bamus yang sesuai dengan proses berdirinya 1982. Ini dibuktikan bukan hanya legal standing hari ini terbitnya SK Menkumham, tetapi proses kesejarahannya juga sudah diikuti oleh ketua umum kita. Jadi mulai dari ketua pertama almarhumlah Bapak Dr. Andes Haji Effendi Yusuf sampai dengan terakhir almarhum Haji Lulung, dan sekarang dipimpin oleh Bang Eki Bitung. Ini Bamus yang ini yang keberlanjutan sejak awal berdiri sampai dengan hari ini. Jadi jika ada ke depan yang masih menggunakan atribut Bamus Betawi, tentunya konsekuensi hukum akan segera diberlakukan. Sebelum saya tutup, ada 3 mantan ketua umum yang sudah mendahului kita. Yang pertama almarhumlah Bapak Haji Effendi Yusuf, yang kedua Bapak Haji Muhammad Sanif, Letnan Jenderal, yang ketiga Haji Lulung Runggana. Ya, ini 3 ketua umum yang sudah meninggal dunia. Kita doakan supaya beliau dengan perjuangan Bang Eki Bitung dan para pengurusnya ini senantiasa kuburnya menjadi rodoh di dunia. Dan juga ketua-ketua umum yang hari ini masih sehat walafiat, salah satunya Bang Dudung atau Bang Brigjen Dr. Haji Abdul Syukur SKM, terus juga ada Pak Haji Edi Marzuki Nalapraya, ada Bang Koji Bowo, Bang Rawi Ramli, ada Bang Jan Farid, dan Bang Haji Oding sendiri, dan juga Bang Eki Bitung tentunya sekarang hari ini memimpin. Kita doakan semuanya biar sehat dan terus berjuang untuk kita semua. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.